Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Prastiani dari Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama yaitu tentang prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi, manfaat dari klasifikasi, tujuan klasifikasi, serta prinsip klasifikasi. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis klasifikasi, yaitu tentang klasifikasi itu cara pengklasifikasi itu dibedakan jadi berapa saja. Lalu yang ketiga, tingkatan takson, mulai dari tingkatan takson yang tertinggi sampai ke tingkatan takson yang terendah. Lalu yang keempat yaitu tentang tata nama binomial nomenklatur, yaitu tentang cara menulis nama ilmiah dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama tentang prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengertian klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Nah, pengelompokan ini bisa dengan persamaan ciri-ciri maupun perbedaan cirinya. Lalu, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Lalu, taksonomi ini pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus, atau Carolus Linnaeus ini juga sering disebut juga sebagai bapak taksonomi. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat klasifikasi. Nah, manfaat klasifikasi yang pertama yaitu memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, yaitu dengan pemberian nama spesies. Nah, selanjutnya yaitu menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Yang keempat, mengetahui tingkatan evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Jadi dengan klasifikasi kita bisa mengetahui tentang kekerabatan dari nenek moyang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi. Nah, tujuan klasifikasi ini yaitu yang pertama, prinsip klasifikasi. Nah, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup dengan melakukan pencanderaan. Lalu yang kedua, mengelompokkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, yaitu dengan melakukan pengklasifikasian berdasarkan ciri ataupun perbedaan. Lalu yang selanjutnya dengan memberi nama spesies. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis klasifikasi. Nah, klasifikasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, klasifikasi alami atau fenetik, klasifikasi filogeni atau filogenetik, yang selanjutnya itu klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, sistem klasifikasi alami yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan ciri morfologi. Nah, pengamatannya dilakukan sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi kita klasifikasi alami ini dilakukan dengan menggunakan mata telanjang, yaitu kita dengan mengamati suatu objek yang ingin kita identifikasi. Misalnya ya, kan coba kita lihat ini ada gambar singa dan jerapah. Nah, singa dan jerapah ini memiliki persamaan ciri, yaitu sama-sama berkaki 4, mempunyai ekor,
Lalu ada lagi persamaan cirinya, yaitu badannya ini diselimuti atau diserubungi oleh kulit seperti itu. Lalu ini pada jambu biji. Nah, jambu biji ini dan apel ini memiliki persamaan, misalnya memiliki kulit yang tebal. Kalau kita amati dengan bijinya kalau yang jambu biji itu berkeping 1, kalau apel berkeping 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi buatan atau sistem klasifikasi artifisial. Nah, klasifikasi yang merupakan klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Tapi ini dengan buatan kita sendiri. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak kita. Adapun ciri yang digunakan berupa ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Nah, misalnya bunga teratai dan enceng gondok ini memiliki persamaan ciri, yaitu habitatnya sama-sama di air. Lalu ini jahe dan kunyit ini memiliki persamaan ciri, yaitu sama-sama digolongkan ke dalam tanaman obat. Nah, selanjutnya yaitu sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem klasifikasi filogenetik ini klasifikasi disusun berdasarkan dengan persamaan fenotip suatu spesies yang mengacu pada sifat-sifat dan bentuk luar tingkah laku yang dapat kita amati. Nah, selain itu, klasifikasi ini juga berdasarkan pewarisan keturunan yang mengacu pada evolusioner sejak jenis nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan takson. Hierarki tingkatan takson mulai dari yang tertinggi. Nah, yang pertama yang paling tinggi itu kingdom. Lalu selanjutnya yaitu phylum atau division. Nah, kalau phylum itu biasanya digunakan untuk golongan hewan, kalau division itu untuk tumbuhan. Lalu yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, lalu selanjutnya genus, dan yang paling terakhir spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin umum persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Dan sebaliknya, jika semakin rendah tingkatan takson, maka ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu semakin khusus. Nah, contohnya misalnya contoh urutan ya, dari yang pertama kingdom. Contoh pada hewan, kita ambil contoh kingdomnya Animalia, lalu filumnya Chordata, lalu kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, lalu spesiesnya Panthera leona. Ini merupakan klasifikasi dari binatang singa. Nah, karena ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan, kingdomnya Plantae, filumnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Geraniales, familinya Oxydilisceae, genusnya Averrhoa, spesiesnya Averrhoa carambola L. Nah, ini merupakan contoh belimbing, pengklasifikasian belimbing. Nah, selanjutnya yaitu tata nama binomial nomenklatur. Nah, tata nama binomial nomenklatur ini merupakan suatu cara dalam pemberian nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata. Nah, sistem tata nama ini juga dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Aturan binomial nomenklatur yang pertama ini terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Yang ketiga, yaitu cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar dan yaitu genusnya diawali dengan huruf besar, lalu spesiesnya dengan huruf kecil. Apabila ditulis dengan cetak tegak,
maka harus digaris bawah secara terpisah. Lalu jika ditulis dengan cetak miring, tidak perlu digaris bawah. Lalu nama penemu ditulis dengan huruf hafalan besar dan tidak digaris bawah. Misalnya seperti blimbing tadi ya, Averhua Karambola L. Nah, L-nya itu hurufnya tegak. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, Singeber Officinale. Nah, ini harus dicetak miring. Contohnya ini dicetak miring. Contoh cetak miring. Nah, yang kedua ini contoh jika di garis bawah. Nah, jika di garis bawahnya sendiri-sendiri. Genus di garis bawah sendiri, spesies di garis bawah sendiri. Lalu, kalau ada nama penemunya seperti Pisidium guajava, ini yang dicetak miring itu cuma yang genus dan spesiesnya. Sama saja nanti kalau maupun di garis bawah, nanti yang di garis bawah secara terpisah juga yang genus dan spesiesnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu klasifikasi dua kingdom. Nah, klasifikasi ini dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, pada klasifikasi dua kingdom ini, kingdom dibagi menjadi dua, yaitu kingdom Plantae dan Monera Animalia. Nah, kalau pada tumbuhan ini berdasarkan ciri yang memiliki dinding sel berklorofil dan dapat berfotosintesis. Akan tetapi bakteri dan jamur tetap masuk ke dalam kingdom Plantae walaupun mereka tidak dapat berfotosintesis dan tidak memiliki klorofil. Nah, kalau pengklasifikasian Animalia yaitu tumbuhan, yaitu yang organisme yang dapat bergerak, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi tiga kingdom. Nah, klasifikasi ini berdasarkan oleh Ernest Haeckel. Nah, itu dibagi tiga, yaitu Plantae, Animalia, dan Protista. Nah, pengklasifikasian dikarenakan ada makhluk hidup yang tidak dapat digolongkan ke dalam ciri yang dimiliki oleh Plantae dan Animalia. Jadi, diberikanlah kingdom Protista, seperti Euglena. Lalu klasifikasi 4 kingdom ini berdasarkan oleh Herbert Copeland. Nah, klasifikasi ini yaitu Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Nah, klasifikasi ini dilakukan setelah adanya mikroskop elektron. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan ada organisme yang tidak memiliki membran sel atau prokariot, dan ada yang memiliki membran inti atau eukariot. Maka organisme prokariot seperti bakteri dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Lalu klasifikasi 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert Herbert Whittaker pada tahun 1969. Klasifikasi ini dibedakan menjadi Plantae, kingdom Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Nah, klasifikasi ini berdasarkan oleh dimana ada yang mengusulkan fungi harus dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri karena fungi tidak dapat berfotosintesis, melainkan fungi itu menyerap nutrisi dari organisme lain. Selain itu, fungi berbeda dengan tumbuhan dalam beberapa hal seperti komponen dinding sel dan cara reproduksinya. Nah, yang terakhir yaitu klasifikasi 6 kingdom yang dipelopori oleh Carl Woese pada tahun 1977. Carl Woese membagi kingdom Monera berdasarkan perbedaan komponen dinding sel dan RNA ribosomnya menjadi Archaebacteria dan Eubacteria, sehingga didapatkan 6 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Eubacteria, dan Archaebacteria, karena kingdom Monera dipecah menjadi 2. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan pada video kali ini. Bila saya ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.